Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Lihat, ya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bertakwa kepadanya, ini yang pertama. Kemudian perintah yang kedua, Allah memerintahkan kepada kita agar ya berteman atau masuk pada kelompok orang-orang yang selalu berbuat jujur. Ayat ini turun pada kisah 3 orang yang pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu, ya, 3 orang ini mereka mangkir dari peperangan, ya, tidak mau ikut peperangan, ya, di mana perang itu yaitu perang Tabuk, perang Tabuk. Ya. Ketika itu ada seruan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu perang Tabuk. Ya. Maka berangkatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin ke medan perang. Kemana? Ke Tabuk. Kecuali ya di sana ada orang-orang yang tidak ikut peperangan. Ya. Di antaranya yaitu orang-orang yang memiliki uzur. Entah itu sakit ataupun sudah lanjut usia. Dan di antara mereka juga ada yang tidak ikut berperang, yaitu dari kalangan orang-orang munafik. Yang mencari-cari uzur padahal bohong. Padahal bohong. Di antara mereka-mereka yang tidak ikut berperang itu ada 3 orang. Ya, di antaranya adalah Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik. Setelah selesai peperangan, ya seperti biasanya, ya mereka-mereka yang tidak ikut berperang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta uzur atau untuk menyampaikan uzur mereka agar dimaafkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Datanglah satu persatu, ya. Yang sakit, yang lansia, ya, termasuk orang-orang munafik datang kepada Nabi. Ya, mereka sehat, tidak sakit, tidak lansia, berkata, "Ya Rasulullah, saya memiliki uzur ini, uzur itu." Nabi SAW menghukumi secara zahir, walaupun tahu dia munafik, ya, Nabi menerima uzur mereka. Menerima uzur mereka, yang artinya tidak ada konsekuensi, ya, terhadap mereka-mereka yang dusta, ya, pada persaksian mereka di hadapan Nabi SAW, ya, karena tidak ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada 3 orang, di antaranya Ka'ab bin Malik. Adapun mereka-mereka ini jujur. Ya, ketika ya selesai perang Tabuk datang kepada Nabi, datang menyampaikan kepada Nabi bahwa mereka tidak memiliki uzur. Ya, dari mangkir dari peperangannya itu. Ya, yang membuat mereka ya tidak ikut berperang, ya, tidak lain dan tidak bukan adalah pertanian. Ya, yang saat itu sedang subur-suburnya, yang mau panen, ya, mereka mengkhawatirkan itu. Bukan alasan lain. Ya. Tapi hal itu mereka sampaikan secara jujur kepada Nabi. "Wahai Rasulullah, ya saya tidak ikut berperang bukan karena ada uzur, tetapi karena ini, karena ini. Ya, saya kembalikan urusan saya, perkara saya kepadamu." Ya, jujur di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya karena mereka jujur ya dengan apa yang mereka ucapkan, ya di mana mereka tidak ada uzur, ya tidak ikut peperangan, tapi mereka mengabarkan dengan kejujuran. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan mereka dulu, tidak memberikan keputusan,
ya menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kurang lebih selama 50 malam. Ya. Hanya saja ya mereka kena boikot. 3 orang ini kena boikot. Tidak diajak bicara, tidak dijawab salamnya, tidak dimulai dengan ucapan salam, ya. Terus diperintahkan agar jangan bercampur dengan istrinya, ya, sehingga mereka merasa terasing di tengah-tengah keramaian. Nabi dan para sahabat yang lain memboikot mereka. Memboikot mereka. Enak gak kalau diasingkan sendiri? Rame, gak diajak bicara, dijauhi, ya. Tidak ada yang mau menyalami, ya. Keadaan ini membuat hati mereka sempit. Ya, seakan-akan langit mau runtuh kepada mereka. Bahkan ada di antara 3 orang ini pergi ke gunung nangis sejadi-jadinya. Setiap hari mereka menangis, bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa menyesal ya karena dosa yang telah mereka lakukan, yaitu tidak ikut peperangan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal apabila ada seruan jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ya sementara dia termasuk dari kalangan yang harus berperang, ini harus berangkat. Apabila tidak berangkat maka ini adalah dosa besar. Ya. Sampai pada akhirnya, ya turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memaafkan mereka. Ya, dan dengan kejadian ini mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena kejujurannya, lihat. Ya, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka termasuk dari golongan orang-orang yang jujur. Ya, dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayatnya adalah ayat yang tadi kita sebutkan, ya. Jadi yang dimaksud dengan wa kunu ma'as shadiqin, jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur, maksudnya 3 orang ini. Ya, sebab khususnya. Tetapi ibrahnya, pelajarannya untuk kita semua, bahwa kita hendaknya menjadi orang-orang yang jujur dan selalu bersama, berteman, ya, berkumpul dengan orang-orang yang selalu jujur. Ya. Ketika ada perintah untuk kita kumpul dengan orang-orang jujur, artinya ini perintah untuk apa bagi kita? Perintah agar kita memiliki sifat jujur.